Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Anisanika Amalia dengan NIM 334211104. Saya Alia Alfiana dengan NIM 334211105. Saya Bagas Gemelar dengan NIM 334211106. Di sini kami mengangkat latar belakang yaitu dalam beberapa tahun terakhir permintaan untuk profesional data science meningkat secara signifikan. Gaji untuk peran-peran ini bervariasi berdasarkan beberapa faktor seperti tingkat pengalaman, jenis pekerjaan, lokasi geografis, dan ukuran perusahaan. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu perusahaan dalam merancang kebijakan gaji yang kompetitif, serta membantu profesional dalam menavigasi karir mereka. Untuk permasalahan sendiri, di sini ada permasalahan utama yang akan dianalisis adalah bagaimana berbagai faktor ini mempengaruhi gaji profesional data science. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi gaji dan bagaimana tren gaji bervariasi berdasarkan variabel-variabel tersebut. Untuk pertanyaan bisnisnya, yang pertama ada faktor apa saja yang paling mempengaruhi gaji dalam industri data science. Yang kedua, bagaimana perbedaan gaji berdasarkan tingkat pengalaman dan lokasi. Dan yang ketiga, apakah ada tren atau pola yang dapat membantu perusahaan dalam merancang kebijakan gaji. Sedangkan sumber yang kami ambil di sini berasal dari Kaggle dengan judul Data Science Salaries 2023. Untuk jumlah record dan fiturnya, total recordnya ada 3.755, sedangkan fitur-fitur yang ada, yang pertama ada work year atau tahun kerja, experience level, tingkat pengalaman, employment type atau jenis pekerjaan, subtitle, judul pekerjaan, salary atau gaji, salary currency atau mata uang gaji, salary in USD, gaji dalam USD, employee residence, tempat tinggal karyawan, remote ratio, rasio kerja jarak jauh, company location, lokasi perusahaan, company size, ukuran perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aulia. Selanjutnya, sebelum kita menganalisis menggunakan PySpark, kita perlu menginstal pustaka PySpark menggunakan pip. Kemudian di sini ada tanda seru di depan pip untuk menunjukkan bahwa perintah ini dieksekusi di file sistem, bukan di lingkungan Python. Di sini kita berhasil mendownload PySpark dengan file tar.gz sebesar 317 MB. Kemudian selanjutnya kita perlu mengimpor library yang kita butuhkan, yaitu ada kelas Spark Session dari modul PySpark.sql. Spark Session ini merupakan titik awal untuk bekerja dengan data frame dan SQL dalam PySpark. Kemudian yang kedua ada kelas string indexer min-max scalar vector assembler dari modul PySpark ML feature. Kemudian string indexer ini digunakan untuk mengubah kolom string menjadi indeks numerik. Kemudian min-max scalar digunakan untuk mengubah fitur numerik ke dalam rentang tertentu. Nah, yang terakhir ada vector assembler yang digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom fitur menjadi satu kolom vektor fitur. Kemudian yang ketiga ada kelas linear regression dari PySpark.ml.regression digunakan untuk membuat dan melatih model regresi linear. Kemudian library yang selanjutnya ada kelas K-means dari modul PySpark.ml.clustering yang digunakan untuk membuat dan melatih model clustering K-means. Kemudian library selanjutnya yaitu Pandas yang digunakan untuk manipulasi dan analisis data di Python. Kemudian library Matplotlib ini digunakan untuk membuat visualisasi data dalam bentuk grafik. Kemudian library NumPy digunakan untuk komputasi numerik dengan dukungan array multidimensi. Kemudian library yang terakhir ada Seaborn, digunakan untuk menggambar grafik statistik yang menarik.
Kemudian langkah selanjutnya kita menginisialisasi Spark Session. Di sini baris ini digunakan untuk membuat atau mendapatkan Spark Session dengan nama aplikasi, yaitu Data Analyst Salary. Spark Session yang dihasilkan disimpan dalam variabel Spark, yang kemudian dapat digunakan untuk menjalankan berbagai operasi Spark seperti membaca data, memproses data, dan melakukan analisis data. Kemudian langkah yang selanjutnya kita memasukkan dataset ke dalam Google Colab melalui impor dari komputer lokal. Di sini kita memasukkan ds-salaries.csv dengan ukuran 210 bytes yang telah berhasil diunggah dan disimpan dengan nama ds-salaries.csv. Kemudian langkah selanjutnya kita mengeksplorasi data yang telah kita upload dari dataset salaries tadi. Kemudian di sini ada print skema, ini digunakan untuk menampilkan struktur skema dari dataset, termasuk nama kolom, tipe data, dan apakah kolom tersebut bisa bernilai 0. Kemudian kita mencetak teks 10 baris pertama dataset sebelum difilter sebagai judul untuk data yang akan ditampilkan berikutnya. Kemudian data show 10 ini untuk menampilkan 10 baris pertama dari dataset. Kemudian ini hasilnya terdapat informasi struktur skema dataset ditampilkan dengan nama kolom, tipe data, dan apakah kolom tersebut bisa bernilai 0. Di sini no label ini sama dengan true, berarti data dalam dataset kita bisa bernilai 0. Kemudian di bawahnya ada data di mana 10 baris pertama dalam dataset ini sebelum difilter. Kemudian bawah lagi ada total record-nya, yaitu 3.755 dalam dataset salaries. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita memfilter dalam kolom job dengan nama data analis. Kemudian di sini data analis difilter berdasarkan baris-baris yang memiliki nilai kolom job title sama dengan data analis. Kemudian dicetak dengan 5 baris pertama dalam dataset setelah difilter. Kemudian akan dipanggil dalam data frame seperti gambar untuk statistik deskriptifnya. Di sini kita menggunakan describe untuk menghitung statistik deskriptif seperti count, mean atau rata-rata, kemudian standar deviasi, kemudian minimal dan maksimal untuk kolom-kolom numerik. Hasilnya ditampilkan menggunakan metode show, kemudian akan dicetak pada data frame, data analis untuk menghitung jumlah total baris dalam dataset, data analis, dan mencetaknya. Kemudian di sini tertera untuk count sendiri terdiri dari 612, kemudian jumlah kolomnya terdiri dari 11 kolom, untuk record dengan job data analis terdiri dari 612 record. Kemudian untuk data cleansing, di sini kita menghitung jumlah nilai yang hilang atau 0 dalam kolom saat ini menggunakan metode filter, kemudian menghitung jumlah baris yang memenuhi kondisi tersebut dengan count. Kemudian nanti akan dicetak dalam data frame setelah proses pembersihan data. Di sini hasilnya tertera bahwa masing-masing kolom sudah berhasil dibersihkan dan jumlah baris setelah data cleansing berjumlah sebanyak 396 records, kemudian jumlah kolom setelah data cleansing sebanyak 11 kolom, kemudian total records untuk data analis setelah data cleansing
menjadi 396 data. Kemudian analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan melakukan transformasi dan enrichment. Jadi pertama-tama langkahnya yaitu kita akan mengubah variabel kategorik menjadi numeric, kemudian menggunakan string indexer, kemudian kita menggunakan vector assembler untuk menggabungkan kolom salary in USD menjadi vektor, lalu menggunakan min-max scalar untuk menormalisasi kolom salary in USD, dan lalu terakhir kita menampilkan 5 baris pertama setelah ditransformasi. Nah, di sini dapat dilihat hasilnya pada work year index 2023, 2022, 2003, 2002, di mana di work year index di sini 2023 indeksnya 00, 2022 yaitu 10. Begitu juga buat kolom-kolom selanjutnya bisa dilihat di sini. Setelah itu, setelah kita transformasi dan enhancement, selanjutnya kita analisis dan visualisasi data. Yang pertama itu ada analisis deskriptif yang dapat diperoleh dari pertanyaan bisnis yang telah dibuat sebelumnya. Yang pertama yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi gaji dalam industri data analis. Nah, di sini sebelum kita menampilkan visualisasinya, kita menggunakan library pandas untuk memvisualisasikan data, mana di sini kami mengambil 3 kolom yaitu salary in USD, experience level index, dan company location index. Didapat dari pertanyaan tersebut bahwa faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama ada salary in USD dan experience level untuk data analis. Jadi faktor yang berpengaruh untuk data analis yaitu salary dan experience level dari seorang data analis. Kemudian pertanyaan bisnis yang kedua yaitu bagaimana perbedaan gaji berdasarkan tingkat pengalaman dan lokasi. Di sini kita melakukan grup by kolom experience level index dan company location index, kemudian diambil rata-ratanya, kemudian di reset indeks tersebut. Dan di sini ditampilkan menggunakan library Potlib dan SNS Seaborn. Nah, di sini dapat dilihat bahwa rata-rata gaji berdasarkan tingkat pengalaman itu di sini indeks ke-9 itu gajinya paling tinggi. Nah, udah di rata-rata. Kemudian pertanyaan bisnis ketiga, apakah ada tren atau pola yang dapat membantu dalam merancang kebijakan gaji? Di sini kami menganalisis yaitu menggunakan time series dan group by dari work year, kemudian diambil rata-rata dari salary in USD, kemudian kita import ke pandas dan ditampilkan melalui library Potlib. Tren dari gaji data analis sendiri itu didapat dari tahun ke tahun itu selalu naik, di mana di sini dapat dilihat dari 2020 ke 2021 naik drastis. Begitu juga untuk tahun selanjutnya. Kemudian analisis prediktif, pertama kami menggunakan K-means untuk mengelompokkan data dan menentukan pola atau kelompok dalam data. Dan kemudian yang kedua ada menggunakan model regresi untuk memprediksi gaji data analis berdasarkan fitur yang ada sebelumnya.
dan mengevaluasi model menggunakan metrik seperti LMSA dan R2. Di sini kita menggunakan clustering untuk mengelompokkan fitur kolom, yaitu worker index, experience level, employment type, dan seterusnya. Kemudian didapat ini indeksnya 0, 1, 0, 0, 0. Nah, gitu. Kemudian ada model regresi linear. Di sini kita melatih data di mana didapat hasil dengan hasil R2 itu 1, yang berarti data tersebut bagus, artinya akurat. Kemudian ada yang terakhir, hasil dari analisis tersebut didapat bahwa distribusi gaji data analis berkisar dalam rentang tertentu dengan beberapa outliers, serta pengaruh faktor-faktor tingkat pengalaman, lokasi, dan lokasi perusahaan adalah faktor signifikan yang mempengaruhi gaji data analis. Kemudian untuk prediktifnya tersendiri, model regresi ini menunjukkan bahwa tingkat pengalaman dan lokasi perusahaan mempengaruhi gaji data analis, dan serta evaluasi model ini memiliki tingkat akurasi yang dapat diterima dalam memprediksi gaji data analis. Karena R2-nya tadi 1,0, maka tingkat akurasinya ini bisa dibilang sangat akurat. Mungkin itu hasil presentasi diskusi dari kami terkait data science salaries pada proyek akhir Big Data ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.